Halo semuanya, saya Ayumi, NPM 2531028 akan berbagi tentang aspek hukum bersama saya Febrianti NPM 2531009 yang akan membahas dampak AI di dunia pendidikan, dan Florence Lim NPM 2531167 yang akan mengupas etika serta solusi. Topik yang akan kita bahas adalah etika dan tanggung jawab dalam penggunaan AI atau Artificial Intelligence di Indonesia. AI sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, terutama di dunia perkuliahan. Mahasiswa menggunakannya untuk mencari referensi, memahami materi, dan menyelesaikan tugas. Tapi di balik kemudahan itu, ada tantangan yang besar yang harus kita sadari bersama. Yaitu kemajuan AI tidak bisa kita hindari. Tapi kita harus memastikan penggunaannya tetap pada koridor etika dan tanggung jawab. Mari kita bahas satu persatu. Saya akan mulai dari sisi hukum. Perkembangan AI di Indonesia sangat pesat, namun regulasi yang mengaturnya masih tertinggal. Saat ini kita memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 dan Undang-Undang ITE. Namun, berdasarkan penelitian Juri Janto dan Harsha, kedua undang-undang ini belum mengatur secara spesifik isu-isu terkait AI, seperti pengambilan keputusan otomatis dan akuntabilitas algoritma. Ini menjadi tantangan besar karena AI sering beroperasi seperti kotak hitam. Kita sulit mengetahui bagaimana sebuah keputusan dihasilkan. Selain itu, penegakan hukum masih lemah karena keterbatasan sumber daya dan keahlian teknis. Penelitian Nasman, Astuti, dan Perwitasari juga menekankan bahwa tanggung jawab hukum atas kesalahan AI sering sekali macet karena tidak jelasnya aktor yang harus dimintai pertanggungjawaban. Apakah pengembang pengguna atau pemilik teknologi? Disinilah pentingnya strict liability atau tanggung jawab mutlak diterapkan untuk kasus-kasus di masa depan. Perusahaan dan pihak-pihak dalam rantai produksi AI harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya undang-undang khusus AI yang mengatur pengambilan keputusan otomatis, profiling, dan akuntabilitas algoritma. Indonesia juga perlu membentuk lembaga pengawas khusus AI dan belajar dari praktik terbaik global seperti GDPR di Uni Eropa. Beralih ke dunia pendidikan. Pemanfaatan AI di perguruan tinggi memang membawa banyak kemudahan. Mahasiswa bisa mencari referensi, memahami materi, dan menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Penelitian Ramawati bahkan menunjukkan bahwa AI mampu meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa. Namun, di sisi lain, ada dampak negatif yang tidak bisa kita abaikan. Pertama, ada potensi penurunan kemampuan berpikir kritis. Mahasiswa yang terlalu bergantung pada AI cenderung kehilangan kebiasaan menganalisis informasi secara mandiri. Kedua, ada meningkatnya potensi plagiarisme karena mahasiswa bisa menyalin hasil dari AI tanpa melakukan pengolahan ulang. Ketiga, berkurangnya tanggung jawab akademik karena mahasiswa mengandalkan AI tanpa melalui proses belajar yang optimal. Nah, disinilah penting karakter tanggung jawab. Menurut Thomas Likona, tanggung jawab adalah kesediaan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dengan baik serta menerima konsekuensi dari tindakannya. Dalam konteks mahasiswa, ada 3 indikator tanggung jawab yang perlu diperhatikan. Pertama, kesadaran tanggung jawab, yaitu pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Kedua, partisipasi aktif dalam kegiatan akademik, seperti mengikuti diskusi dan perkuliahan dengan sungguh-sungguh. Ketiga, pelaksanaan tugas atas kesadaran sendiri tanpa harus selalu diingatkan oleh dosen. Teori belajar sosial dari Albert Bandura juga menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui interaksi antara individu, perilaku, dan lingkungan. Dalam konteks ini, AI adalah bagian dari lingkungan belajar yang dapat memengaruhi perilaku mahasiswa. Jika AI digunakan secara bertanggung jawab, maka ia menjadi alat pendukung untuk memperkuat karakter. Namun, jika digunakan secara berlebihan dan tanpa kesadaran, ia bisa merusak integritas akademik. Selanjutnya, aspek etika dan solusi. Penelitian Nasman, Astuti, dan Perwitasari mengidentifikasi 4 pilar utama etika AI yang harus menjadi fondasi dalam pengembangan dan penggunaannya.
Yang pertama, ada transparansi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan dan memahami keputusan yang diambil oleh sistem AI. Yang kedua, ada akuntabilitas, artinya harus ada pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan atau suatu kerugian. Yang ketiga, keadilan, yaitu sistem AI tidak boleh bias atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Dan yang terakhir, keempat, adalah keamanan dan privasi data, yaitu informasi pribadi pengguna harus dilindungi. Prinsip-prinsip etis ini juga selaras dengan konsep digital citizenship atau kewargaan digital. Menurut Mike Rebel, digital citizenship ini adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait penggunaan teknologi. Artinya, mahasiswa tidak hanya mampu menggunakan AI, tetapi juga harus memiliki kesadaran moral, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaannya. Lalu, apa solusi yang bisa kita tawarkan? Yang pertama, dari sisi regulasi diperlukan undang-undang khusus AI yang mengatur pengambilan keputusan otomatis, akuntabilitas, algoritma, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, penguatan mekanisme penegakan hukum dengan membentuk lembaga pengawasan khusus AI. Ketiga, integrasi standar etika yang sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Keempat, promosi literasi digital etika AI sejak dini, baik di kampus maupun di masyarakat. Dan yang terakhir, kelima, tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademis, industri, dan masyarakat sipil. Yang paling penting adalah kita harus menyadari bahwa AI hanyalah sebuah alat. Manusialah yang menentukan apakah alat itu digunakan untuk kebaikan atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan kesadaran etis harus tetap menjadi prioritas utama. Kesimpulan dari kami, AI adalah teknologi yang menawarkan banyak kemudahan, terutama di dunia pendidikan. Namun, penggunaannya harus diimbangi dengan regulasi yang kuat, kesadaran etis, dan penguatan karakter tanggung jawab. Pada akhirnya, etika dan tanggung jawab adalah kunci. Teknologi boleh maju, tapi nilai-nilai kemanusiaan harus tetap kita jaga. Semoga diskusi ini bermanfaat ya. Terima kasih. Berikut inilah hasil referensi kami.